Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan flashing stack ROM pada Samsung Galaxy A20e. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan karena pada perangkat Samsung, kita hanya bisa melakukan flashing stack ROM dengan versi yang sama dengan yang kita miliki saat ini atau versi yang lebih baru. Sangat tidak mungkin untuk menginstal versi yang lebih lama dari versi yang kita gunakan sekarang, jadi itulah mengapa kita perlu memeriksa versi yang sedang kita gunakan. Untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu masuk ke tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan di sini pada bagian nomor build, kita bisa melihat versi perangkat lunak kita. Dalam kasus saya, versinya adalah A202FXXU5CWF2. Itulah versi yang saya miliki, jadi saya bisa melakukan flashing stack ROM dengan versi yang sama atau versi yang lebih tinggi. Sebenarnya itu adalah versi terbaru, jadi saya hanya bisa melakukan flashing dengan versi yang sama untuk perangkat saya. Oke, misalnya jika perangkat Anda tidak bisa menyala, terjebak di layar loading, Anda hanya bisa melihat logo Samsung. Anda juga bisa memeriksa versi perangkat lunak di mode pemulihan. Untuk melakukannya itu Anda harus mematikan perangkat Anda, jadi tahan tombol power, lalu pilih matikan daya. Dan sekarang, untuk masuk ke mode pemulihan, kita perlu kabel USB-C. Kabel tersebut juga harus terhubung ke komputer kita, dan kita harus menghubungkan ponsel kita. Dan untuk masuk ke mode pemulihan, kita harus menahan tombol volume atas dan power sampai kita melihat logo Samsung muncul. Lepaskan jari dari tombol power, tapi tetap tahan volume atas sampai mode pemulihan menyala. Jadi tekan volume atas dan power. Sekarang lepaskan tombol power, tapi tetap tahan volume atas. Oke, dan di sini kita bisa melihat versi perangkat lunak kita. Oke, setelah kita mengetahui versi perangkat lunak kita, kita bisa mematikan perangkat kita. Jadi, gunakan tombol volume untuk memilih power off dan konfirmasi dengan menekan tombol power. Kita juga bisa mencabut kabelnya untuk sementara. Dan sekarang di komputer kita harus menginstal beberapa hal. Pertama, kunjungi halaman kami di hardreset.info. Di sana Anda bisa melihat tautannya. Sekarang masuk ke bagian download. Di kolom pencarian, ketik terlebih dahulu Samsung Drivers dan klik cari. Pilih driver Samsung ini dan klik unduh. Kemudian kembali ke katalog unduhan dan ketik Odin, lalu unduh versi terbaru 3.14.4. Dan jangan lupa klik tombol unduh. Oke, kalau begitu buka tab baru dan ketik firmware SAFU SMA 202F. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan halaman tersebut, samfw.com. Kunjungi halaman tersebut, gulir ke bawah. Di kotak pencarian, Anda harus mengetik negara Anda atau kode CSC. Saya akan mengetik Polandia. Saya tidak akan pergi di SEO karena saya punya ponsel yang tidak bermerek operator. Dan ketika saya bilang tidak bermerek operator, maksud saya di Polandia, ponsel kadang-kadang memang diberi merek oleh operator seluler. Dan SEO adalah versi yang tidak bermerek operator. Oke, sekarang gulir ke bawah dan kita bisa melihat daftar semua perangkat lunak. Dan seperti yang Anda ingat, saya memiliki versi terbaru yang diakhiri dengan F2, jadi saya hanya bisa melakukan flash ROM stack yang sama. Jika Anda misalnya memiliki versi yang tertulis di sini G2, Anda bisa menginstal dan melakukan flash versi yang sama atau versi apapun yang lebih tinggi. Tidak mungkin untuk menginstal versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Dan Anda juga perlu ingat bahwa jika Anda melakukan flashing stack ROM Anda, maka ponsel juga akan melakukan factory reset dan ponsel kita akan benar-benar bersih seperti ponsel baru. Jadi harap diingat hal itu, oke? Jadi pilih versi yang Anda inginkan, gulir ke bawah, dan kita punya 3 tautan unduhan. Misalnya, saya akan memilih yang di tengah. Kita harus menunggu sebentar. Oke, lalu klik tombol unduh. Dalam kasus saya, semuanya sudah diunduh, jadi saya tidak akan mengulang semuanya. Sekarang, buka folder unduhan di komputer Anda. Dan kita punya aplikasi Odin, driver Samsung, dan perangkat lunak kita. Kita perlu mengekstrak ketiga hal tersebut, jadi klik kanan, Anda bisa menggunakan WinRAR, dan klik ekstrak ke... Jika Anda tidak memiliki jendela, Anda dapat mengklik ekstrak semua dan mengekstrak, dan itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Dalam kasus saya, semuanya diekstrak.
Jadi sekarang kita harus membuka folder yang berisi driver Samsung. Dan kita harus memasangnya, jadi klik 2 kali. Dalam kasus saya itu sudah terpasang. Jadi saya akan ke seluruh proses instalasi lagi. Tapi instalasinya benar-benar mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik berikutnya, lalu tunggu sampai selesai. Dan juga, jika Anda menginstalnya untuk pertama kali, maksud saya driver Samsung, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi agar semuanya berjalan dengan baik. Oke, lalu buka folder Odin dan jalankan programnya. Klik 2 kali, klik OK, dan sekarang kita punya Odin. Sekarang kita harus masuk ke mode download di ponsel kita. Untuk melakukannya, kita juga perlu kabel USB yang sudah terhubung ke komputer kita. Dan sekarang tahan tombol volume atas dan volume bawah. Masukkan kabelnya. Jangan lepaskan tombol volume. Tunggu sampai menu muncul. Sekarang Anda bisa melepaskan. Dan sekarang klik tombol volume atas sekali. Dan sekarang kita sudah berada di mode download, seperti yang bisa Anda lihat. Juga di aplikasi Odin, sangat penting bahwa di bawah ID.com kita harus melihat angkanya. Jika Anda melihatnya, itu berarti ponsel kita sudah berhasil dan benar-benar terhubung ke komputer. Saya juga sangat menyarankan untuk menggunakan kabel USB-C original. Jika Anda tidak memiliki kabel Samsung original, Anda tetap bisa menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik. Oke, sekarang klik BL, masuk ke unduhan, pilih dan buka folder dengan perangkat lunak Anda, lalu pilih file BL. Klik buka. Klik AP, pilih file EP. Klik buka. File ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk dimuat karena ukurannya paling besar, jadi kita harus menunggu. Oke, langkah selanjutnya adalah pada bagian CP. Silakan pilih file CP tersebut, klik buka, lalu ke bagian CSC. Bagian ini sangat penting. Anda harus memilih file CSC yang ini, bukan home CSC, melainkan file CSC yang biasa. So, pastikan pilihannya sudah benar. Jadi pilih file tersebut, klik buka. Dan sekarang jika semuanya sudah dimuat, klik mulai. Seluruh proses akan dimulai. Kita bisa lihat di sini prosesnya berjalan. Kita bisa melihat bar yang perlahan-lahan terisi. Sekarang kita harus menunggu sampai instalasi selesai. Setelah itu, ponsel kita akan mati, dan setelah beberapa saat akan menyala kembali secara otomatis. Dan kita harus melalui proses pengaturan awal. Setelah proses pengaturan, kita akan memverifikasi semuanya di bagian tentang ponsel di pengaturan. Jadi kita bisa memastikan versi perangkat lunaknya. Apakah semuanya berjalan seperti seharusnya. Dalam kasus saya, tidak akan ada perbedaan pada perangkat lunak karena, seperti yang Anda tahu, saya sedang melakukan flashing ROM stack yang sama, versi yang sama. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memverifikasinya di kasus Anda. Sebagai contoh, misalkan Anda memiliki versi yang lebih lama dari yang terbaru, jadi saya akan bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memverifikasi versinya. Oke, ini akan memakan waktu sebentar, jadi saya akan kembali lagi sebentar lagi. Oke, ini sepertinya sudah hampir selesai. Oke, ketika tertulis pass, itu berarti semuanya berhasil. Juga, seperti yang bisa Anda lihat, ponsel kita sekarang menyala secara otomatis. Dan pada saat itulah, Anda juga bisa mencabut kabel dari ponsel Anda. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Kita juga bisa menutup aplikasi Odin. Dan sekarang kita harus menunggu sampai ponsel kita menyala. Setelah itu kita akan melalui proses pengaturan dan memverifikasi versi di pengaturan. Jadi sampai jumpa di proses penyiapan. Oke, ponselnya sudah menyala seperti yang Anda lihat. Izinkan saya beralih ke layar penuh. Dan mari kita mulai proses pengaturannya. Jadi izinkan saya memilih bahasanya. Tentu saja, saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Klik mulai. Pilih bahwa Anda setuju, lalu klik berikutnya.
Saya bahkan melewati Wi-Fi, jadi berkat itu proses pengaturannya akan jauh lebih cepat. Jadi hal yang sama berlaku untuk menyalin aplikasi. Klik berikutnya. Sekarang gulir ke bawah, tekan tombol terima. Saya akan melewati penguncian layar. Oke, kita harus menunggu. Melewati. Oke, selesai. Dan sekarang mari kita periksa versinya di pengaturan. Jadi pertama-tama, layar beranda harus dimuat. Oke, geser ke atas. Buka pengaturan, gulir ke bawah ke informasi perangkat lunak ponsel, dan di sini, di bawah nomor build, Anda dapat memverifikasi versi perangkat lunak Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam kasus saya tidak ada perbedaan karena saya menggunakan versi stack room yang sama. Baiklah, dan itu saja isi video ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan berlangganan.